jahat, Ayah. Kamu jahat, Ayah. Kamu jahat. Jahat, Ayah. Saksi kamu palsu nggak? Palsu pak, saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong sih. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya, karena saya disuruh pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Pak Rudian keterangan. Aib lebih baik jujur, lebih baik keluar memberi keterangan yang sebenar-benarnya daripada kita bohong. Cuman kita dihantui dengan kebohongan, nggak tenang hidup kita. Kasihan juga buat keluarga kita, buat anak kita juga, nama baik kita juga bakal rusak. Hari ini saya minta kamu keluar ya. Temuin saya tunggu kamu. Saya tunggu. Saya ingin segera yang 7 orang tuh terbebas ya. Saya ingin mereka yang tidak bersalah, yang pernah mengalami penyiksaan, yang mengalami derita bertahun-tahun, itu segera mereka terbebas karena mereka bukan orang berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga semua selalu sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya ya teman-teman. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jumpa lagi bersama saya. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, silahkan menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah ya teman-teman. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung saja. Kamu tahu ada peristiwa Eki dan Vina meninggal di jembatan? Nggak tahu sebelumnya pak. Nggak tahu Pak sebelumnya. 2 hari setelah kejadian saya tahunya pak. Taunya dari mana? Tahunya ya denger aja pak dari orang, maksudnya ada kecelakaan gitu. Oh, denger aja. Ya, denger bukan ada aja. sengaja orang memberitahukan. Bukan pak. Kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah, itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib. Ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah penangkapan pak jadi saksinya. Ceritanya gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam berapa, sekitar jam berapa saya lupa, cuman malam Aib nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Oke. Kamu Polsek. posisi di mana waktu Posisi itu? di rumah. Teleponnya gimana? "Dek, anterin saya yuk ke Polsek," katanya. "Mau ngapain, Aib?" "Ya udah anterin aja," katanya. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar, sebelum masuk BAP, di luar kan ada saya, Aib sama Rudiana. Nah, cuman saya tanya ke Aib, "Mau ngapain di sini?" Oh, kata saya. di telepon diajakin ke Polres. Diajakin Di teleponnya ke Polres. malam. Jam sekitar jam 7, setengah 7 lah pak. Jam itu juga kamu jalan? Iya jalan pak. Langsung? Iya, saya kan mikirnya kan Aib kan nggak tahu daerah, nggak terlalu apal daerah Cirebon pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana. Oh, dia bilangnya minta diantar ke Polres? Ya minta diantar dulu Polres. Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya saya tanya Aib, "Mau ngapain ke sini?" "Ini buat jadi saksi apa?" kata saya. "Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana," kata saya. Nah, saya bilang sama Aib, "Kan kita nggak tahu apa-apa," kata saya. "Kenapa jadi saksi? Udah ntar ikutin aja," kata saya. Ikutin, saya diarahin. Oke, kamu diminta oleh Aib jadi saksi? Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi? Diminta jadi saksi. Aib yang ngomong ke kamu? Ya Aib sama Pak Rudiana juga ngomong. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aib dan Pak Rudiana sudah diskusi dong? Kemungkinan pak. Soalnya kan Aib minta kamu diantar, Iya. diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aib dan Pak Rudiana. ya, soalnya kan yang sering komunikasi sama, maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aib pak, bukan saya pak. Oh. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung pak. Saya bilang, "Aib, apa ini nggak keberatan?" kata saya. Kata dia, "Ya udah ngikutin aja," katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ. Cuman saya udah di dalam, saya bisa apa maksudnya? Sudah di dalam kan Iya. kamu bukan terposisi terdakwa, bukan Iya. posisi tersangka. Cuman saya bingung, sebelumnya saya takut, ada rasa takut Ada rasa kan saya kan istilahnya nggak ngerti hukum pak. Oke, nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana? Nah ya itu makanya pak, saya ungkapin di sini ya karena saya mikirnya bahwa saya nggak
pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke. Belum masuk ke ruangan kan dibilang dulu, Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak melempar batu, bawa bambu. Nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu, Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aib masih tahu, Pak. Oh, yang Aib. ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu ke saya, Pak. Dua-duanya Iya. mengasih tahu, mengarahkan kamu agar mengakui, melihat ada anak-anak yang lewat, Iya. Ada anak dilemparin dilemparin batu. batu, pakai bambu, Pakai bambu. dan itu Diarahin. oleh Aep dan Rudiana. Iya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak, Pak, 100% saya benar. Berani nanti bersaksi di baris Berani krim? saya, Pak, bersaksi di baris krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya sumur. Tahu, Pak. Sebenarnya juga dari kemarin pas viral, ya saya pengen, Pak, keluar media berkata jujur. Cuman saya berpikir panjang, Pak. Saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa? Kamu Ada tahu nggak pendamping. bahwa kesaksian kamu itu melahirkan derita yang luar biasa? Tahu, Pak. Kamu merasa dosa? Merasa sebenarnya, ya saya sebenarnya hati kecil saya merasa dosa, Pak. Ya kalau ada di posisi keluarga saya, ya mungkin saya juga, ya mungkin keluarga saya juga ngerasa tersiksa, Pak. BAP-nya kamu ditanya atau Ditanya. sudah ada ceritanya? Ditanya, Pak. Ditanya gimana? Ditanya, ya kamu nongkrong di warung? Ya saya bilang nongkrong di warung. Sesuai skenario itu. Sesuai skenario itu. Tahu bahwa anak-anak itu sudah ditahan di situ. Nah, saya nggak tahu, Pak. Soalnya pas penangkapan anak-anak di situ pun kan nggak ada saya, Pak. Bukan. Waktu di BAP itu kan berarti anak-anak Ya. sudah ditahan. Ya sudah ditahan. Jadi waktu di BAP itu anak-anak sudah Anak ditahan. sudah ditahan, Pak, anak-anak. Berapa lama kamu di BAP? Kurang lebih 1,5 jam ada 1 jam. 1 jam setengah di BAP. Satu Dari jam. jam berapa itu? Dari berangkat seingat saya mah jam 6:30 lah, Pak. Oh, dari Dari jam rumah 6:30? setengah 7, jam 7 lah. Selesai saya jam 9, setengah 9, jam 9. Kamu dikasih upah? Enggak. Sama sekali. Sama sekali kamu Sama dikasih sekali upah? nggak dikasih upah. Di luar pas sudah setelah kejadian itu kan saya pulang ke rumah kan. Besoknya saya tanya ke Ep, kenapa sih, Ep? Malah beri kesaksian kayak gini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya, saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin, katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya, ya saya ingat saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Oke. Jadi Aep dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang Iya. Pernah penjara seumur hidup bilang karena gitu. dendam. Karena bilang dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu. Iya. Kamu kenapa nggak datang ke pengadilan waktu Ya, karena saya sidang? takut, Pak. Karena takutnya emang tidak tahu peristiwa itu, Pak. Karena takut di sidang di pengadilannya kamu ketahuan bohong ya. Iya. Setelah peristiwa itu mereka mendapat vonis. Kamu 8 tahun merasa terhantui nggak? Ya sebenarnya ada kepikiran, Pak, merasa terhantui, Pak. Merasa terhantui. Merasa bersalah. Cuman bingung. Bingung. Saya cuman bingung, saya mau jujur sama siapa, mau keluar ke media. Dari kemarin juga sebenarnya dari 3 bulan kemarin teteh saya udah bilang, Pak, ngubungin Pak Dedi aja tadi gimana katanya. Nah, cuman saya berpikir lagi, Pak, aduh, saya kalau misalkan saya keluar, saya bakal berhenti kerja. Keluarga sama anak saya butuh makan, Pak. Makanya saya berpikir terus, setiap hari saya berpikir, Pak. Setiap malam susah tidur, Pak. Jam 3 malam tidur, jam 2 malam baru tidur. Saya berpikir terus, Pak. Setelah saya berpikir, ya lama-kelamaan saya ngambil keputusan, Pak. Ya tekad saya bulat, mental saya harus kuat, ya saya keluar. Jahat, Aep. Kamu jahat, Aep. Kamu jahat. Jahat kamu, Aep. Saksi kamu palsu nggak? Palsu, Pak. Saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh, Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Rudiana keterangan. Aib lebih baik jujur, lebih baik keluar, memberi keterangan yang sebenar-benarnya daripada kita bohong, cuman kita dihantuin dengan kebohongan, nggak tenang hidup kita. Kasihan juga buat keluarga kita, buat
anak kita juga, nama baik kita juga bakal rusak. Hari ini saya minta kamu keluar ya. Temuin saya tunggu kamu. Saya tunggu. Saya ingin segera yang 7 orang itu terbebas ya. Saya ingin mereka yang tidak bersalah, yang pernah mengalami penyiksaan, yang mengalami derita bertahun-tahun, itu segera mereka terbebas karena mereka bukan orang berdosa.